Tapi terus kemudian sebabnya apa Pak? Saya bilang begitu. Biyen iki dia menemukan keris di sungai. Di dekat masjid apa di sungai gitu loh. Terus kemudian kerisnya itu dimandiin, banyu diwadus. Loh. Wah, terus setelah itu dia ampuh memang. Orangnya juga harus keramat kalau pengen kerisnya keramat gitu loh. Itu yang ideal ya. Gitu. Nanti kalau enggak, ya enggak ideal akhirnya. Kerisnya tok yang keramat. Akhirnya dia terus kemudian katut dia sama kerisnya, dibawa ke dunia kerisnya, ya selesai dia. Di beberapa naskah itu di Pangeran Karanggayam terutama yang sering saya sadur itu bahwa keris itu wong nek orang duwe keris termasuk orang yang deksuro. Apa kuwi Mas, deksuro? Deksuro itu orang yang tidak mengerti tidak berbudi. Gitu Mas ya? Iya. Itu tertulis di naskahnya Pangeran Karanggayam itu piulang Pangeran Karanggayam terhadap. Ini santai ya Mas? Nah iya santai. Oke, sedulur Talk Slow, jumpa lagi ya di acara yang sudah lama nggak tayang. Ya, iya Mas, dengan aktivitasnya apa Mas? Tetap di rumah. Di rumah saya nggarap ya gambar meneh Mas, gambar di rumah, gambar terus sinau. Masih gambar apa Mas? Saya nyungging warongko terus gawe lukisan meneh. Lukis. Ya. Lukis apa? Lagi. Ya ngelukis apa jenenge? Ya motif-motif batik kayak gitu. Oh, berarti ning kanvas ya Mas? Kanvas. Oh, sing seneng Mas, lukisan batik. Sementara ada. Oh iya. Maksudnya ya masih ada yang seneng itu loh, yang ngono-ngono. Dijualnya di mana? Online apa konco-konco? Konco-konco sementara ini. Ya masih kok bribik-bribik awal-awal merangkak lagi kan karena wis orang gambar terus gambar ngono. Tapi kegiatan tetap lama gawe wayang sih. Masih terus ngurusi sungging warongko juga masih. Sementara untuk perkerisan saya lebih aktif di organisasi toh sekarang. Terus kemudian Largangsir itu ya. Terus kemudian untuk saat ini kan akeh pameran terus akeh kegiatan-kegiatan yang lain terus kemudian saya ubah tapi ini sudah mulai berubah polanya. Kami mengubah pola menjadi pola-pola virtual gitu-gitu. Oke. Karena fisik wes kita agak sulit sekarang ini. Gitu, sedulur nih aktivitasnya Mas Taufik Hermawan di komunitas Largangsir. Teman saya ini spesialnya di soal keris. Nah, untuk menemani konco-konco di rumah saja yang WFH, WFO. WFO tadi. Apa sing lagi isolasi mandiri, apa sing lagi karantina atau yang lagi menjaga jarak dengan lingkungan ya, karena lingkungannya juga mungkin sekitarnya sudah kena. Ini untuk obrolan kita ini untuk nemenin konco-konco lah yang pengen tahu sedikit dunia perkerisan. Ya. Terutama kalau saya ini sangat antusias untuk mengetahui keris. Seperti pertemuan kita yang dulu kan bahas soal musyrik atau tidak musyrik dan itu sudah dijelaskan ya. Ya semuanya tergantung niat gitu. Artinya apapun bisa bikin musyrik. Gitu, apakah itu HP, bahkan duit, kuoso, kendaraan, semuanya bisa bikin musyrik tergantung niatnya dulu. Nah, kali ini saya mau ngobrol sama Mas Taufik soal keramatnya keris, Mas. Saya pengen tahu soal keramatnya keris, Mas. Ini rada agak sulit dijelaskan tapi ini memang realitas. Maksudnya realitas ki yo bagaimanapun juga uang menganggap keris keramat itu masih sangat kuat ya untuk saat ini. Tapi keris itu memang keramat bener, Mas ya? Maksudnya memang keris itu diciptakan oleh empunya itu dibikin keramat atau keris itu tiba-tiba keramat sendiri gitu loh, Mas? Ya ada dua-duanya benar itu. Dua-duanya benar. Jadi yang pertama itu memang keris itu diciptakan pertama kali oleh empunya itu sebagai ya tadi yang beberapa waktu yang lalu kita bicarakan adalah jati diri ya. Jati diri itu penting. Jati diri itu kan ya keramat. Oke. Maksudnya jadi kita sebentar.
jati diri itu juga keramat. Saiki keramat ki apa sih? Nah, pertanyaan keramat itu kan yo sebenarnya ini menyadul dari bahasa-bahasa Arab ya. Pada masa-masa dulu ya karomah lah. Oke, ya. Karomah itu ya kemuliaan. Jadi kemuliaan itu tidak hanya terbatas pada benda saja, tetapi misalkan apa jenenge orang-orang yang linuweh katakanlah diberi kelebihan sama Gusti Allah itu, entah itu derajat pangkat apalagi. Itu apa jenenge itu namanya juga keramat itu loh. Dia punya keramat itu loh, menurut saya begitu. Kemampuan yang lebih daripada yang lain misalkan. Dan ujung-ujungnya sebenarnya untuk meningkatkan diri gitu kan. Sebenarnya ujung-ujungnya untuk ke sana. Termasuk keramat yang ada di dalam keris itu juga. Iya. Tentu saja keramat yang ada di dalam keris itu juga tidak bisa serta-merta ada karena tanpa izin Gusti Allah misalkan seperti itu kan. Jadi ya tetap diizini karena Gusti Allah gitu loh. Artinya keramatnya itu memang dari ramuan besinya seperti apa, terus kemudian pamornya seperti apa, tekniknya seperti apa, bagaimana si empu itu mengolah spiritualnya sehingga keluarnya itu seakan-akan itu adalah keanugerahan dari Gusti Allah itu, ya memang begitu proses penciptaan si keris itu. Nah, nek keramat yang dibuat oleh empu itu membuat keris itu jangka waktunya berapa lama, Mas? Sehingga keris itu kok bisa keramat bisa memiliki daya lebih itu, Mas? Nah, itu ada beberapa sumber ya yang pernah saya dengar gitu kan. Bahwa keris itu seyogianya diciptakan tidak lebih dari 6 bulan. Tidak lebih dari 6 bulan? Iya. Kalau terlalu lama? Ada yang itu ada satu versi seperti itu. Ada yang versi yang lain itu lebih dari setahun atau misalkan setahun atau 2 tahun seperti itu. Itu mungkin gitu loh, mungkin ada seperti Jadi itu. bukan semacam barang kerajinan sing seminggu rampung. Kalau keris-keris yang yang bener-bener keris ya, itu karena laku kan dilakoni sik itu. Poso misalkan 100 dino misalkan. Saya punya beberapa teman puasa 100 hari. Misalkan iya, misalkan poso dadak 100 dino misalkan. Atau misalkan dadak ngelakoni selama berapa hari kan. Itu kan jenenge. Itu masing-masing empu punya cara sendiri-sendiri cara ngelakoni itu. Tapi kan yang jelas dia berusaha untuk memurnikan jiwanya dulu dengan laku-laku spiritual seperti itu. Nah, nek wis laku-laku spiritual itu jadi dia mempersiapkan dirinya sudah siap, nah barulah dia melaksanakan pembuatan keris itu. Oleh karena itu bagaimanapun juga saelek-eleke keris gaweane empu itu juga keramat. Maksudnya keramat itu punya daya lebih yang akhirnya anugerah dari Tuhan itu nyantol di situ gitu loh. Apakah semua pembuat keris itu empu atau sebagian ya bisa membuat keris itu empu, ada yang ya asal membuat saja, ada nggak keris yang dibuat asal, ada nggak, Pak? Banyak. Jadi keris-keris yang pengrajin keris itu sebenarnya banyak. Jadi secara teknis dia menguasai gitu kan. Tetapi misalkan kita teman-teman di Madura itu mereka mau mengerjakan keris itu lebih cepat daripada tempat-tempat lain misalkan seperti itu. Terus kemudian mereka memang motifnya kan ini keris kerajinan ya, keris aksesoris. Tetapi ternyata mereka itu juga memiliki waktu-waktu tertentu untuk gawe keris yang peng-pengan gitu loh. Meskipun sehari-harinya mereka pengrajin gitu kan, tapi ternyata ada suatu waktu mereka gawe sing keris tenanan gitu loh. Maksudnya keris tenanan itu ya keris ya dilakoni, dipasani, ditungani semacam-macam. Seperti itu. Apapun yang kita doakan misalkan itu lama-lama kan ada percikan kekuatan ilahiyah lah katakanlah seperti itu, menjadi barang yang bernilai gitu loh, yang berharga. Jadi, seperti itu. Doa itu memiliki kekuatan ya. Iya, sementara yang jelas seperti itu. Banyak orang atau kadang-kadang kita nih berdoa tapi jane ora yakin. Jane ketika belora ngono lho. Iya, itu kan masalahnya kan kita berdoanya itu berdasarkan hawa nafsu pora kan gitu toh. Keinginan itu ya boleh saja, tapi kan keinginan seperti apa gitu loh. Keinginan yang benar-benar kerontak dari mana ya, dari hati yang suci atau memang
iki mau kepinginan sing nafsu gitu. Maksudnya nafsu ki aku pengen oleh iki, keserakahan itu loh. Yang jadi masalah kan di situ sebenarnya. Artinya dengan laku-laku empu itu yang kemudian mereka berdoa, kemudian membuat keris dan kemudian akhirnya kerisnya mengandung daya linui. Iya. Artinya doa itu bener-bener. Iya. Ayo mesti dungane mesti Mas, mesti paling tidak lebih dijabai lah daripada doa kita ya. Sedulur takselo ini. Udah tutut terus ora donga misalkan seperti itu. Gitu loh. Kalau mau berdoa caranya empu ini menarik. Patut ditiru. Artinya laku-laku empu berdoa kemudian ternyata doanya itu mampu mengisi daya terhadap apa yang dibuat. Artinya semua orang sebenarnya bisa ya melakukan. Bisa, sebenarnya bisa. Ya cuman akhirnya kadarnya kan dewe-dewe. Ya godone misalkan opo kan ya dewe-dewe ada yang seperti itu. Dan mungkin orang biasa karena kesibukan sehari-hari ya wis ora mungkin lah misalnya poso nyambut gawene ngantuk apa tangi bengi tak apa wis itu agak ya memang agak sulit untuk saat ini. Nah, mulai karena itu empu itu pada masa dulu memang diopeni raja sebagai maisenasnya untuk wis kowe iki gawe keris wae gitu loh. Sehingga apa kamu bisa fokus terhadap pekerjaanmu itu gitu loh. Sehingga raja fokus pada pekerjaan membangun kerajaannya. Iya. Empu nggo membangun spiritualnya seperti itu. Jadi empu dan pujangga itu ya memang empu ada yang empu pujangga, ada yang empu pandai seperti itu. Dan itu pasti di wilayah apa kerajaan itu diopeni memang diopeni gitu. Iya. Semua itu tidak hanya empu keris loh. Misalkan empu gamelan, empu tari, empu macam-macam, empu wayang, empu bangunan, empu arsitektur misalkan. Itu juga diopeni sama raja. Karena itu aset-aset kerajaan yang nantinya itu akan nguncarake apa ya. Jadi dia akan membawa keluhuran bagi kerajaan itu gitu. Seperti menarik itu. Ini. Menarik. Jadi kalau sekarang presiden lah ya presiden pasti kayak punya banyak yang membantu spiritualitas maupun kalau tadi itu ada empu yang ngurusi tentang arsitektur ngono kae arsitektur. Bisa jadi sama dengan sekarang ya, Mas. Sama. Cuman nek zaman dulu kok kesana ya keramat itu ya. Misalnya sekarang aduh kucing. Sorry dulu. Ini ada nggak apa-apa. Nah, kita lanjut. Menarik sedulur nih soal keramat. Tadi keris keramat yang dibuat memang dengan laku. Sekarang ada keris juga yang ditemukan. Itu piye, Mas? Ada orang menarik keris dari alam atau dia tiba-tiba juga nemu. Jadi kan mungkin punya pengalaman nih, Mas, soal nemu keris dari alam atau apa gue jenenge, Mas? Jadi gitu, Mas. Dulu itu saya SMP itu senengannya gitu, Mas. Jadi SMP sudah bisa? Sudah, bukan bisa sebenarnya. Saya itu enggak bisa. Kumpul karo wong-wong sing tukang narik itu. Sehingga ya saya kadang-kadang ya oleh kan gitu posisinya gitu. Nah, itu pada dulu saya sering ke Blitar, daerah Blitar itu. Untuk itu, apa jenenge? Sowan kepada kiai-kiai yang bisa menarik gitu. Menurut saya itu menarik karena dia itu mematerialisasi hal yang imaterial gitu loh. Tidak kasat mata sehingga terus kemudian akhirnya jadi mewujud. Nah, seperti itu. Itu menurut saya, kok bisa ya gini ya gitu. Tetapi memang ternyata sampai hari ini pun juga saya kemarin ketemu sama teman-teman di daerah sekitar Sedayu itu ada saya diajak sama teman saya, sesepuh saya dari dia ketemu sama teman-temannya lama. Ternyata teman-temannya itu juga salah satu temannya itu juga bisa itu loh. Narik benda-benda seperti itu. Itu bisa. Dan kemudian sebenarnya
apa sih yang kok bisa ditarik itu gimana gitu kan. Heeh. Dan dia bilangnya juga sama, ini mau ngetoknya barang sing seko barang ra ketok akhirnya jadi ketok kan gitu. Itu keris pernah dibuat atau terus dipendem atau disimpan di Alam sebelah gitu mungkin. Ya. Itu bisa jadi seperti itu. Saya juga nggak terlalu nggak terlalu tahu gitu. Tapi dari pengalaman yang saya alami sendiri loh. Dari pengalaman yang saya alami sendiri itu ternyata ada hal semacam itu. Mungkin bagi wong modern sekarang mungkin iki piye to aneh gitu kan. Tapi sebenarnya itu ada gitu loh. Bukan kok nggak ada itu. Tur kerisnya memang kalau dari hasil menarik itu dijamin keramat atau piye, Mas? Ya kerisnya tergantung orangnya akhirnya. Tergantung orangnya, kerisnya keramat atau kaya ngopo, nek misalkan wonge ora keramat ya wonge jarang berdoa misalkan seperti itu, atau wonge orang gagas gitu misalkan. Itu akhirnya juga kerisnya ya jadi barang biasa. Gitu. Sing marake keramat kan orangnya sebenarnya. Jadi kerisnya keramat, orangnya tidak keramat, itu biasanya akhirnya kerisnya lama-lama hilang keramatnya, kan gitu toh. Doyone hilang gitu. Tapi kalau kerisnya biasa-biasa saja, terwong iki yo apa jenenge seneng lelaku, seneng tirakat, seneng menempa dirinya dengan hal-hal yang spiritual, akhirnya mempengaruhi keris itu akhirnya jadi keramat juga gitu. Akhirnya seperti itu. Oke, jadi nih, tergantung orangnya menurut saya. Nah, sedulur Tokso ini menarik ini. Jadi kucingnya. Jadi sedulur Tokso, kalau jenengan nyari keris, ya nyari keris yang keramat ya. Tapi lebih penting adalah orangnya dulu. Orangnya juga keramat. Orangnya juga keramat. Kalau orangnya biasa saja, artinya tidak punya laku-laku yang khusus, terus punya keris nyari yang keramat seperti itu, akhirnya keramatnya hilang atau justru malah kerisnya iso mengganggu dene ya atau gimana, Mas? Bisa. Jadi nanti akhirnya dia kalau kerisnya kuat, terus kemudian dia orangnya yang punya itu tidak kuat, itu mempengaruhi dia rada geseh mesti. Jadi akhirnya juk ketok-ketokan, terus kemudian halusinasi, terus kemudian dia merasa mendapatkan bisikan dari si keris itu, gitu. Jadi akhirnya mempengaruhi pola pikirnya dia, gitu. Jadi masalahnya di situ, dan ini ada banyak kasus yang seperti itu. Gara-gara sebuah keris, terus kemudian dilalah keris lagi yo keramat mungkin gitu, terus kemudian orangnya dilalah tidak terlalu keramat, akhirnya terus melu-melu, akhirnya katut koyo mendengar bisikan, kayak mendengar kelebat bayangan dan itu ditafsiri sendiri, tidak dirasionalisasi dengan nalar-nalar yang jejak gitu kan. Itu nanti akhirnya pasti akan menggok, pasti akan menggok. Punya pengalaman yang seperti itu, Mas? Teman saya banyak, saya pun juga pernah dulu mengalami seperti itu. Kerisnya terlalu kuat atau gimana, Mas? Bukan kerisnya terlalu kuat sebenarnya, tapi sugesti kita sangat percaya terhadap keris itu, sehingga opo-opo ki dilalah, ketok iki krungu aku dikandani keris iki gini. Padahal ya jano ya bumbuan gitu loh. Maksudnya bumbuan itu bisa jadi ya tidak seperti itu. Gitu. Dan kita terlalu GR wae, ketok iki keris iki apa jenenge? Iki keris ampuh tenan iki ngono kayak. Kita GR dan kemudian kita dipilih untuk mendapatkan keris yang ampuh ini, sehingga kita juga akhirnya jadi ampuh. Itu sing kualik ya, Mas. Itu menurut saya kualik ya. Kualik, dan kemudian efeknya akan mengubah kebiasaan orang itu. Yo akhirnya mungkin seneng laku, tapi lakunya jadi aneh gitu. Ora sesuai dengan kaidah-kaidah kemanusiaan lah. Kita tidak bicara masalah agama ya di sini, tapi wis ora kamanungsan gitu loh. Oke. Sebetulnya kan ya paling ora wong jenenge menungso ya ora manungsan. Seperti itu. Nah, ini sering terjadi. Jadi dulu pernah saya ketemu
seorang spiritual itu di daerah Pare di Kediri itu. Beliau itu punya kemampuan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit gangguan jiwa. Terus kemudian pas saya ke sana, pada saat itu kan saya naken ke bapak saya kan, pada saat itu bapak saya sakit. Terus dia cerita di depan itu ada nyapu, dia wongnya nyapu. Ya masih muda lah di bawah saya. Nyapu, orangnya kecil gitu. Terus kemudian dia bilang kayak ini wong sekolah Lampung, dia bilang cerita dia itu di sini sudah berapa tahun itu kan. Terus kemudian dia ke sini itu enggak tahu, pokoknya tiba-tiba dia sudah sampai di sini gitu kan. Pacaane dia kaya wong gangguan jiwa itu loh Mas. Terus kemudian dia didandani, terus kemudian dikai gaweannya kan berkebun, punya sawah, punya ladang gitu, telo waktu itu. Kemudian dia akhirnya ajar ibadah barang toh. Akhirnya dia ya jadi normal gitu. Tapi terus kemudian sebabnya apa Pak? Saya bilang begitu. Biyen ini dia menemukan keris di sungai. Di dekat masjid apa di sungai gitu loh. Terus kemudian kerisnya itu dimandiin, banyu diguadus. Loh. Wah, terus setelah itu dia hampuh memang. Tapi ngawur gitu loh. Jadi dia mengganggu lingkungan sekitar situ. Katanya waktu itu dirut dicemplungke segoro dia. Saking kriminalnya. Soalnya bocah iki mati wae, cemplungke segoro. Terus kemudian tiba-tiba ketemu sama itu yang guru spiritual yang di Pare itu. Dan kemudian di sana ternyata dia sembuh gitu loh. Ditekoni iki ya akhirnya ngaku bahwa dia punya keluarga di sana, ibunya akhirnya ditelepon, terus kemudian ibunya datang ke Kediri waktu itu, terus kemudian akhirnya gabyuk karo anak, ayo Bali wae ngene-ngene. Enggak Bu, saya di sini aja, saya tak ngasuh kawruh sama bapak ini, saya diajar ngaji macam-macam. Dan itu dia jadi normal gitu loh. Berarti harus hati-hati ya Mas, duwe keris itu Mas? Atau punya keris yang keramat itu harus hati-hati atau? Nalar kita yang harus jejak dulu. Oke. Nek nalari ra jejeg, ya kita tidak akan berhati-hati akhirnya ra jejeg gitu. Artinya gini, ketika kita mencari keris, terus kan orang sekarang ya cari keris yang ada keramatnya gitu. Ada yang untuk hiasan aja, untuk kondangan atau untuk apa. Tapi kalau cari yang ada keramatnya itu sebaiknya bagaimana Mas? Ya tentu saja kita harus mempersiapkan diri. Yang mempersiapkan diri itu kita benar-benar menanyai diri kita, jangan aku butuh tenan ora terus yang keramat. Terus kemudian keramat ini nanti sifatnya seperti apa? Bagaimana kalau misalkan keris ini keramat beneran, sedangkan saya masih senengane buru nafsu karpe dewe misalkan seperti itu. Akhirnya balik lagi ke yang tadi ya, bahwa yang keramat itu ya orangnya. Iya, orangnya juga harus keramat kalau pengen kerisnya keramat gitu loh. Itu yang ideal ya. Gitu. Nanti kalau enggak, ya enggak ideal akhirnya. Ya. Terus itu aja keramat. Akhirnya terus kemudian katut dia sama kerisnya, dibawa ke dunia kerisnya, ya selesai dia. Sebegitunya ya keris. Begitu keris itu. Karena dia memang itu diciptakan dengan doa. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan alat zaman sekarang lah, katakanlah kalau petugas keamanan atau katakanlah polisi atau tentara yang punya senjata, itu kan mentalnya juga harus dilatih dulu. Betul. Supaya orang emosi itu nembak gitu kan ciloko. Ada semacam laporan atau apa ya kalau misalnya senjatanya itu ditaruh di mana, ngeluarin pelurunya berapa. Iya. Terus secara psikologis juga harus ada surat izin gitu. Itu pistol gitu ya. Iya. Artinya ketika kita memiliki pegangan yang sama, memiliki daya yang sama seperti itu ya orangnya. Iya. Artinya bukan soal musyrik ya, bukan soal keramat atau tidak. Ini ya soal kestabilan emosi, psikologinya orang itu seperti apa, bagaimana dia nalarnya seperti apa. Nah, nalarnya jejak saya kira tidak masalah. Mbok keris ampuh kaya ngopo ya, tetap manut. Maksudnya manut itu kerisnya manut
manut orangnya, bukan orangnya yang manut kerisnya. Nah seperti itu. Yang terjadi sekarang ini seringnya orangnya yang manut kerisnya. Dan akhirnya membahayakan ya. Dan akhirnya juga membahayakan. Secara tidak langsung itu membahayakan. Ada banyak cerita saya masalah seperti itu. Seperti tadi yang saya singgung-singgung juga sama. Jadi, nah di sini ada banyak hal yang akhirnya yo bodon-bodonan wae akhirnya mendiskreditkan keris itu sendiri. Oke. Gitu, akhirnya begini, kita sebagai katakanlah keris itu kan milik, ya kita ngomong orang Jawa, milik orang Jawa. Sebenarnya kudune. Ya. Wong Jawa ki duwe keris, ben, ya. Dia harus laku gitu kan. Ketika kita nggak punya keris, akhirnya kita nggak punya tidak punya kewajiban, tidak punya merasa punya tanggung jawab untuk dan awake dhewe misalkan. Betul, seperti itu, atau ya? misalkan ya salah satunya memang itu. Salah satunya itu dan duwe keris itu paling tidak kita akhirnya mempelajari tentang diri kita sendiri lewat keris itu kan gitu posisinya. Ya ini sama seperti yang ya padha ning wayang, padha ning, tapi keris ini sifatnya lebih personal. Saya kira lebih apa ya? Iki ya memang dikatakan keris itu sebagai jati diri ya benar gitu. Keris itu jati diri gitu. Akhirnya kalau sudah jati diri dia akan menjadi pusaka. Nah, ini beda karo nek wong bahas tentang keleneknya gitu. Orang bakal jadi pusaka dia cuman sebagai sarana pemenuhan ketamaannya dia gitu. Akhirnya kan begitu. Jadi orang jadi pusaka itu kan. Nah, ini yang paling sering terjadi hal-hal seperti ini. Jadi informasi-informasi yang ada di keris, realitas yang ada di keris ini harus benar-benar kita dipetani satu-satu. Oh, tidak bisa digebiauyah, itu tidak bisa. Tidak bisa. Jadi misalkan ada seorang, katakanlah koyo sekarang ya, wong-wong sekarang ada ustadz lah, katakanlah seperti itu. Ustadz apa ahli agama ngono kae, terus kemudian dia bilang ya dhek indigo sithik-sithik gitu kan. Terus dia melihat, ini bapak ini sakit punya keris begini ya, itu harus dilarung macam-macam. Seperti itu, saya kira dia juga sebenarnya juga yo nek kleru ki yo ora, tapi mungkin dia ilmunya juga belum tekan. Belum gitu. sampai ya. Belum tekan karena dia masih melihat efek-efek sebab akibatnya belum imbang gitu. Iya. Ya, itu dia tadi dilihat cuma akibatnya tok. Yang kita tadi disampaikan itu tadi. Jadi kalau kita punya keris, kita termotivasi untuk lebih melatih dirinya kan gitu, melatih kesabaran macam-macam kan. Artinya itu satu sarana ya. Satu sarana yang ya kalau kita lihat manusia sekarang katakanlah atau manusia sekarang lah pada umumnya ya, dengan tingkah pola yang seperti itu karena kehilangan motivasi itu tadi untuk melatih diri ya. Jadi keris sedulur kula keris itu ya dikatakan wajib sih enggak, tapi kalau kita pengen punya sarana untuk melatih diri, motivasi untuk mengolah diri kita. Ya salah satunya adalah warisan nenek moyang kita, leluhur kita ini yang sangat akhirnya kita menilai keris ini bukan main-main, artinya budaya hasil budaya keris ini nggak main-main, nggak sekedar bentuk fisik gitu. Ini ada banyak filosofinya dan ya orang punya keris harus paham itu gitu. Nek dueto akhirnya ya nggak keramat itu tadi karena orangnya juga nggak melakukan apa-apa gitu. Iya. Keramat itu kan mergo kerumat. Kan seperti itu juga toh. Posisinya jadi di rumah itu ya tidak hanya di rumah secara fisik ya, tapi secara batiniah itu juga dipahami benar-benar. Apa to karpe misalkan seperti itu. Apa maksudnya, kenapa saya harus punya keris yang seperti ini, terus kemudian ini bagaimana. Nah itu nanti akan hati kita itu batiniah kita itu akan sampai peka gitu terhadap hal-hal seperti itu. Kalau kita peka ya semua yang ada di alam semesta itu disawang ya ketok kan gitu. Ketok kabeh kan gitu. Nek wis ketok kabeh kan kita harus hati-hati.
ngarep kepiye iki nek wis ngene iki kan gitu. Nah, makanya kita ada amanah dari Gusti Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi, ya caranya seperti itu. Nah, sedulur Tokslo. Ketok saya menarik ini. Justru di sini menariknya, Mas. Ketika keris itu keramat karena orangnya keramat gitu. Terus kemudian melihat dinamika sosial hari ini ya. Apalagi dengan teknologi di media sosial yang seperti itu, orang-orang kayaknya sudah tidak perlu etika lagi karena mungkin tidak ketemu langsung begitu ya. Artinya godaan kita manusia ini banyak sekali hari ini. Dan kita menurut saya ya butuh sarana untuk ya selain agama dan sebagainya lah ya. Kadang-kadang manusia kan butuh sarana yang ya itu menjadi motivasi yang dan bentuknya ada gitu. Nah, ya relevan lah untuk saat ini sebenarnya cukup relevan keris itu untuk saat ini ya. Karena saya kira keris itu sangat, bahkan mungkin aku harus ngomong wajib berawani ya soalnya. Tapi iya, kalau yang tadi dijelaskan tadi, ketika kita punya keris dan akhirnya kita lebih sering membaca diri, mengolah batin, ya kan akhirnya bisa jadi dibutuhkan banget Mas hari ini Mas. Keris itu. Oleh karena itu di beberapa naskah itu di Pangeran Karanggayam terutama yang sering saya sadur itu bahwa keris itu wong nek orang duwe keris iki termasuk orang yang deksuro. Apa kuwi Mas deksuro? Deksuro itu orang yang tidak mengerti tidak berbudi. Gitu Mas ya. Itu tertulis di naskahnya Pangeran Karanggayam itu piulang Pangeran Karanggayam terhadap apa jenenge. Pada saat itu ya Sedipuro apa siapa itu. Karena itu bisa dipastikan ya Mas ya di saat itu artinya tolak ukurnya waktu itu orang mau mengolah batin, mau membaca dirinya, mengolah spiritualnya, kalau terlihat dia punya sarana itu. Kalau nggak punya sarana itu, dia bagaimana cara ininya kan nggak. Sehingga bisa ditulis seperti itu. Nek orang dua keris sih bisa katakan deksuro, udah gitu. Gitu ya? Iya. Aku juga ndelok, ini berat menarik ini. Menarik juga. Dan kemudian ya memang pada saat itu ya orang datang berkunjung ke rumah tuanya misalkan seperti itu, atau pada saat itu bendarane atau orang yang lebih sepuh tanpa dia membawa keris, itu juga termasuk deksuro. Berarti dia tidak menghormati orang yang punya rumah. Oke, gitu Mas? Iya. Etikanya zaman dulu gitu? Iya, memang begitu. Jadi dia harus bawa keris. Ini sarana menghormati. Jadi bukan sarana untuk nganu ya berarti ya. Keris itu tidak melulu, zaman dulu memang mungkin zaman perang ya. Tapi justru etika sosial ya. Iya, etika sosialnya seperti itu. Nyatanya. Ada itu saya nganu naskahnya itu malah. Sedulur Tokslo. Menarik itu. Menarik sekali. Naskah-naskah seperti itu Mas. Ada lagi nggak Mas? Naskah-naskah yang terkait ada banyak sebenarnya, tapi kalau dibaca itu ya kan sekarang pada banyak ahli sastra toh. Saya itu kan saya itu otodidak belajar sastranya. Jadi moco dhewe, tak makna-maknai dhewe kan seperti itu. Itu mungkin bisa jadi salah, tetapi yang di situ tertulis secara jelas konteks pada saat itu, konteks pada masa itu. Wong orang duwe keris, orang gawa keris kuwi deksuro. Itu menurut saya ini tidak pernah muncul di kalangan di kalangan perkerisan pada saat ini ya, pada saat itu. Karena padahal itu penting gitu. Itu intinya. Intinya. Iya kan? Karena soal budi pekerti ini yang bagaimana kita berhubungan sosial. Terus akhirnya ketemu, kenapa ya? Nah, akhirnya yang tadi. Oh iya, dia memang sarana mengolah diri. Nek duwe keris ya mesti ora ayak-ayakan wong. Iya. Iki relevan banget dengan hari ini, Mas. Wah, iki aku piye ya? Aku ketitipan keris kaya ngene kudune ngene. Aku mosok malah ngono kan. Iya. Seperti itu kan gitu posisinya. Tapi ada nggak Mas? Keris jahat itu ada nggak sih Mas? Yang keramatnya itu jahat itu, Mas kira-kira? Di beberapa naskah ada. Ada. Misalkan Nun Sewu misalkan kerisnya pada saat itu ya tentang keris Kiai Blabar yang Amangkurat yang untuk mengeksekusi ulama-ulama itu katanya ada seperti itu. Dari besi Kumboyono, terus kemudian dari pamor yang panas dan macam-macam itu kerisnya mesti haus darah misalkan seperti itu. Itu akhirnya tetap tercipta gitu kan. Itu
ada, tetapi saya juga nggak terlalu apa jenenge. Saya akhirnya juga bertanya, apa ya sing ngene iki. Maksudnya apakah ada memang keris itu dibuat untuk tujuan-tujuan seperti itu gitu. Ini menurut saya kan keris iki mesti dibuat oleh pelaku dan orang yang dalam tanda kutip baik. Tapi ya bisa jadi ya wong kan ya macam-macam juga gitu. Ya mungkin keris itu diperuntukkan untuk orang, seharusnya dipegang oleh orang yang memang katakanlah zaman itu pendekar beraliran putih misalnya. Tapi gitu. Dia kemudian membela kaum lemah misalnya. Sehingga keris itu sangat dibutuhkan untuk memberantas kejahatan. Tapi dilarang kok jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Nah, itu seperti itu ternyata itu ada gitu loh. Kasus-kasus seperti itu ada di cerita-cerita naskah-naskah itu ada. Sehingga keris itu ya akhirnya tergantung itu tadi, tergantung pemiliknya. Artinya ya keris itu keris yang baik pun kalau pemiliknya nggak mengolah diri bisa untuk macam-macam juga. Iya. Akhirnya. Dan kemudian banyak yang terjadi kasus itu keris itu memang untuk natoni. Misalkan natoni itu tiba-tiba keris itu untuk pada saat itu untuk membunuh dilalah orang tidak bersalah atau dilalah apa sengaja tinggu apa jenenge menyakiti orang lain, dan kemudian pengaruhnya itu keris itu pasti membawa daya yang tidak baik gitu loh. Nggak enak gitu loh, nggak enak. Misalkan keris-keris yang berkorosi darah. Kerisnya ajur gitu, kayak kan darah itu kan mengandung garam ya. Itu kerisnya kayak remuk gitu loh, ajur-ajur piye. Tapi dia bentuknya masih kelihatan tapi wis ajur-ajur. Nah, itu ada yang bilang bahwa ini korosi darah. Nah, darah itu darahnya siapa kan gitu toh. Darahnya wong bener apa darahnya wong ra bener kan gitu. Nah, itu kalau dia misalkan dilalah darahnya wong bener dan kemudian terbunuh oleh keris itu biasanya agak nggak nyaman dipegang. Nah, itu harus dimurnikan dulu gitu loh. Dimurnikannya seperti apa ya? Proses pemurnian itu kan kalau orang-orang dulu itu menggunakan api pertama, menggunakan air, menggunakan udara, debu. Bisa ya, artinya bisa dimurnikan lagi ya? Bisa dimurnikan, ditempa ulang, dilebur lagi. Oh, dilebur lagi? Iya. Itu, seperti itu. Itu dia bisa, itu modelnya kayak di nek komputer iki apa di format ulang. Di format ulang. Iya, sama aja dengan benda-benda yang sekarang ini. Iya, tapi sama justru, aja. Sistemnya begitu. Warisan leluhur kita yang satu ini memang luar biasa sekali ya. Tapi sayangnya kok orang-orang sekarang takut atau ya pertama takut itu karena ya dia nggak tahu. Jangan sampai sebenarnya nggak boleh takut Mas ya. Apa Mas tips jenengan supaya teman-teman Talkshow nggak takut untuk punya keris gitu Pak? Ya itu yang pertama kita harus mikirnya benar dulu. Nek wis mikirnya benar dia apa-apanya mesti tidak akan takut. Dan memang keris itu ya seyogianya punya ya Mas ya. Artinya itu tadi ya. Deksuro tadi itu. Deksuro tadi itu. Itu oh iki ya aneh-aneh weto aku. Ya saya ketemu itu. Ono ya seperti itu. Saya sebelumnya juga nggak tahu kan. Baru baca itu naskah, lho iki ono bilang seperti ini. Nah, itu seperti itu. Jadi ya kita tadi kembali ke mengolah keris itu serono ngolah diri kita sendiri kan seperti itu. Nah, karena kalau sekarang katakanlah keris salah satu benda untuk kita sarana mengolah batin spiritual atau mengolah diri. Zaman dulu kita diwarisi keris, terus zaman sekarang orang nggak punya keris. Sepertinya belum ada alternatif baru selain keris sebagai sarana untuk itu tadi, yang tadi itu mengolah diri segala macam. Itu apa ya? Nek benda sekarang kita tetap keris Mas. Ya mungkin bisa jadi salah satunya ya, tapi kadang-kadang wayang juga bisa, kadang-kadang ya. Oh ya, itu kan tetap masih warisan budaya, warisan leluhur kita. Cuman menurut kita, ya. Misalkan gini, aku belum pernah menemukan naskah yang bilang bahwa wong ra duwe wayang iki wong Deksura iki ora pernah. Sing cetha iki wong sing ra duwe keris itu adalah wong Deksura. Ah udah. Itu
itu menarik itu. Ono ya seperti ini ya, saya bilang begitu. Tadi ya benar akhirnya ya keris memang Memang keris. yang apa jenenge yang satu-satu. Bukan Jalur ya mungkin satu-satunya lah. Iya, Nah, kayak berdasarkan itu loh, Iya, berdasarkan yang lain enggak di itu. apalagi benda-benda zaman sekarang ya. Benda-benda zaman sekarang kan juga kebanyakan bukan bikinan orang sendiri ya. Iya. Impor semua kan ya. Impor semua. Benda sekarang. Benda semua. HP, mobil, motor segala Korek, macam. dom itu ya impor. Impor semua. Jadi belum ada barang yang benar-benar ini warisan leluhur kita yang ada sekarang ini nggak ada. Apa ya? Ini cuma keris itu. Dan itu sarana, artinya sedulur Tokslo mulai berpikir untuk punya keris. Punya keris. Nah kalau nyari keris itu tadi sebelum kita punya keris ya kita persiapkan. Artinya apa ya, mental kita, psikologi kita gitu Iya, kan. betul. Memang kita diniatkan untuk mengolah spiritual itu dan kita mau memiliki satu sarana itu tadi. Nah, keris itu yang bagus, yang narik langsung apa yang beli mas? Dari empu atau dari ya orang ada kan sekarang jualan Keris, online, ya, keris seperti itu. Yang bagus yang mana mas? Wah, kalau bagus itu relatif ya mas. Tapi yang apa ya? Menurut saya berdasarkan beberapa pengalaman saya, keris yang bagus itu paling tidak yang menenteramkan. Menurut ini wes bagus menurut Dan saya. itu pun balik lagi ke kita. Balik lagi ke kita. Itikat kita ya. Itikat kita seperti apa? Gitu. Misalkan katanya keris yang bagus itu harus pesan sama empu, terus kemudian empu yang apa jenenge membuat, merancang dan macam-macam. Terus kemudian ketika itu sudah jadi, dilalah ada banyak kejadian buruk misalkan dilalah loh. Ya nggak tahu, wallahu alam kan seperti itu. Tapi kok jadi kejadian buruk ya? Kenapa ini terjadi kan? Itu bisa jadi karena keris bisa, Pak? Bisa jadi seperti itu. Karena serono kan banyak loh. Serono itu banyak. Nah, itu salah satunya bisa jadi seperti itu. Dan apa selanjutnya kalau kita punya keris yang semacam itu, Mas? Ya paling tidak berarti ada yang harus kita perbaiki. Ada yang harus kita perbaiki. Ada yang harus kita perbaiki. Laku kita harus ada yang kita perbaiki. Terus kemudian bukan malah kerisnya dibuang ya, Mas? Nek sing secara instan kerisnya dibuang. Sing seneng bakul keris itu. Ya kayak kami ini seneng banget. Wah, ini cocok ini. Keris awet banget ya tadi dibuang. Wah, ini cocok. Seperti itu. Iya. Artinya gini, Zul Tokslo, kalau mungkin ya saya sih juga bukan orang yang paham, tapi kalau dari obrolan ini memang mendapatkan keris yang bagus itu anugerah ya. Ya. Tapi justru juga tanggung jawabnya jadi lebih besar, iya, gitu kan? Iya. Enggak kemudian kita wah duit keris hebat nih, berarti adewe serasa ngopo-ngopo wis pokoke keris mau sing mlaku. Wah malah cilaka ya. Malah cilaka seperti itu. Nanti akhirnya kita jadi pemalas dan kemudian yang lebih lagi kita kehilangan jati diri kita sebagai manusia. Cara agama ya dadi musyrik ya. Dadi musyrik. Akhirnya ya. Kehilangan jati diri kita. Wah menarik sekali obrolan kita malam ini, sedulur. Keramat keris, tidak disangka ya. Ternyata keris itu, wah itu seperti yang tadi kita obrolkan, luar biasa sekali warisan leluhur kita. Sudah berapa menit kita ngobrol? 45 menit. Masih ada 15 menit lagi. Kalau kita mau lanjut sebenarnya masih bisa, Mas. 1 jam tuh masih oke sih kita, nggak masalah. Sambil santai-santai karena ya jane nek banyak kanca kan gayeng, banyak pertanyaan dari teman-teman yang lain karena berdua aja tapi ya ngobrol aja. Nggak masalah ya. Karena ini yang kadang-kadang dibutuhkan oleh apa ya? Oleh teman-teman, oleh masyarakat yang lain itu kan. Seperti ini. Jadi kadang-kadang fungsi edukasi terhadap keris itu seperti apa toh? Apa mau diajarkan nilai filosofisnya toh, apa mau diajarkan bentuk-bentuknya, apa mau diajarkan teknis-teknisnya. Tapi sebenarnya ternyata saya menemukan banyak pertanyaan itu seperti ini. Kayak kemarin itu ya misalkan tentang apa jenis keris itu musyrik ora. Seperti itu. Terus kemudian keramatnya keris iki piye. Terus kemudian jano fungsinya keris iki kaya ngopo. Itu menurut saya ternyata loh ya setelah saya
anak muda cah-cah nom-nom teman-teman saya tak tekoni kuwi iki nek dijelaske tentang filosofi keris iki seneng ora? Ora, aku nggak seneng. Yo maksudnya aku butuh tapi aku untuk saat ini nggak dulu lah. Karena langitan ya kuwi angel ya kuwi. Nah gitu. Iya. Akhirnya gitu. Tapi ternyata jane sing apa jenenge? Keris sing apik iki piye, Mas? Nah, itu biasanya pertanyaan yang paling sering muncul bagi anak-anak muda. Ki aku duwe keris ngene iki kira-kira aku cocok ora misalkan seperti itu. Aku duwe warisane mbahku ki piye carane ngrumat. Nah, kayak gitu loh. Gimana, Mas? Betul, Nek betul. warisan itu, Mas? Nah, kalau warisan itu kan sebenarnya itu keris keluarga ya. Menurut saya nek warisan ki yo nek memang tidak benar-benar apa benar-benar mendesak itu ya, Mbok. Kalau bisa diopeni sendiri. Iya. Seperti itu. Karena itu paling tidak adalah prototipe dari keluarga kita. Apalagi keris yang sudah turun temurun. Itu sudah disetting persis seperti Artinya ketika kita sekarang mendapatkan ini. keris itu, kita diserai amanah untuk menjaga, ya toh, Iya. untuk memelihara apa ya? Ya keluarga kita ini jadi diri keluarga kita ini seperti ini. Iya. Ojo nganti kowe kok melenceng gitu misalnya Iya, seperti itu. seperti itu. Ini yang sudah dibangun oleh leluhur kita ini. Iya. Nah, masalahnya banyak orang tua yang juga tidak paham soal keris sehingga Betul. anak-anaknya yang kemudian kalau saya sih membayangkan ya mudah-mudahan nanti saya juga mewarisi keris ke anak-anak setelah ngobrol ini, Mas. Soalnya gini, banyak orang tua sekarang itu bingung ketika anak-anaknya itu nakal, ketika anak-anaknya itu diomongi, dinasehati, nggak manut, nanti digawa ning konsultasi ning ndi gitu loh. Padahal sakjane keris itu ya. Iya. Le, keris iki mbiyen ngene-ngene. Iya. Iki ngene-ngene, kowe kudu ngene-ngene. Cekel ya. Kalau dewi. Itu kan sebuah nasihat, sebuah tanggung jawab yang diberikan ke anak. Kemudian anak itu kan akhirnya membaca dirinya, mengolah spiritualnya gitu kan. Iya. Sehingga diserai seperti sehingga kayak nasihatnya sepisan kayak direkam ning keris kuwi. Iya. Nyoh itu. Iya benar itu. akhirnya kan nek dipajang ning kamar kayak dinasehati terus gitu kan. Iya. Betul. Kira-kira ngono ya? Iya. Memang begitu fungsinya keris itu. Ini yang sebenarnya fungsi-fungsi yang tidak pernah dibicarakan oleh kalangan-kalangan perkerisan. Tidak pernah loh dibicarakan seperti itu. Jadi bagaimana sistem pewarisan keris itu? Ya mereka mungkin nganggo ritual, menehi nganggo gamelan, nganggo sajen ngene nyoh kowe tak serai ngene. Tapi sebenarnya esensinya malah tidak kepegang gitu loh. Ya mungkin sebenarnya ketika misalnya ada pertunjukan wayang lah dalam rangka itu, mungkin dalangnya sudah bercerita nih tentang keris Bisa itu jadi atau tuh. tentang budi pekerti, tentang segala macam. Ya itu bagus ya. Tapi head to headnya, maksudnya anak Iya. karo bapak ini kudu Iya. serah Itu terimanya hati juga ke hati ya, iya, harus. harus cetok. Jadi dari pengalaman kakek saya juga punya banyak keris ya. Pada saat itu diserahkan ke ibu. Itu juga karena ya jaraknya jauh kan, maksudnya jarak pengetahuannya jauh ya akhirnya tidak terbaca gitu loh. Tapi dilalah saya dadi putune kan iso maca, wah iki kudune ngene. Seperti itu. Sehingga paling tidak saya masih punya benang merahnya kan gitu. Nah itu posisinya seperti itu. Tapi kalau tidak ya hilang beneran gitu. Iya. Semakin ngerti saya. Jadi tuahnya keris itu, ini menarik sih ya, menarik banget menurutku. Jadi ketika orang tua diwariskan lagi Iya. dengan nasihat, dengan titipan-titipan nilai-nilai hidup, nilai-nilai kehidupan yang terus kemudian yang baik gitu misalkan. dipasrahkan meneh ke cucunya lagi ya. Iya. Itu seperti nasihat yang turun temurun gitu. Iya. Dan kita tidak perlu nyeneni anak saben dino, nasihati anak kan dinasihati terus juga kan pusing gitu. Iya, mesti mereka menolak. Iya tuh. Dikai kerisnya, saya pernah dulu punya pengalaman. Ada teman saya pada saat itu ya rodokan lah. Dia ya
mencari jati diri lah seperti itu. Terus tiba-tiba saya ngimpi Mas, saya ngimpi itu saya mencopot baju kesenangan saya, baju apa jenis kaos itu, gambarnya semongko gitu kan. Tulisannya thanks for your hospitality misalkan. Pada saat itu saya ngimpi itu tak kayak bocahku. Saya tangi geragapan, waduh apa iki aku gitu. Oh ini mungkin keris saya bilang begitu. Ya feeling wae, aku ibuh ngawur ora ngerti ya. Oh feeling wae. Terus kemudian saya masuk ke ruangan saya, buka lemari gitu kan, ada banyak keris. Delok-delok ada satu kerisnya. Nah keris itu dapurnya jarang goyang. Pelet. Pelet, menurut orang lain pelet. Tapi menurut saya enggak, bukan. Terus kemudian akhirnya keris itu tak ambil. Iki kita ya begitu. Terus kemudian tak tanyakan ke beberapa teman yang sepuh gitu kan. Yo, iki kita arep lunga iki gitu kan. Terus kemudian pada saat itu saya bocah tak undang. Le iki iki gowonan. Ini saya nggak tahu kenapa tapi ini harus saya serahkan ke kamu. Kamu nanti akan tahu sendiri. Sing jelas kalau kamu nggawa keris dapur jaran goyang seperti ini, kamu seperti orang yang mengendarai kuda. Mengendarai kuda kuwi sirikane apa? Sombong. Wes, kowe iki kuwi mbuh nek wong-wong ngarani itu pengasihan atau enggak, saya enggak tahu ya. Tapi jaran goyang itu seperti kalau kita mengendarai kuda. Artinya pas gagah kae ya gagah tenan yo kemaki gitu kan. Wah, itu mesti diselentak karo jarane dhewe. Kan misalkan seperti itu. Mulane kowe rasa unggul, rasa dhuwuri wong, pokoke kuwi gawonen dengan serendah-rendah hatimu. Nah, gitu waktu itu. Kemudian dia akhirnya terus dilalah ada teman saya yang satu lagi dilalah apa jenenge gurune DE gitu loh. Guru di sekolahnya dia dan kemudian tahu dia, oh kowe oleh saka ya Taufik ya. Iya Pak. Hati-hati loh kowe iki iki amanah loh gitu. Dan orangnya benar-benar akhirnya apa ya? Ya saya enggak tahu ya, tiba-tiba kok agak berbeda gitu. Agak berbeda itu tiba-tiba dia merasa punya tanggung jawab untuk ngurusi orang tuanya macam-macam. Ya meskipun dia dadak nganggo apa ya, ndak dikandani macam-macam tuh. Tapi ini secara langsung apa tidak langsung ini terjadi gitu. Sekarang dia sudah bisa mandiri terus duwe CV duwe macam-macam. Artinya dia sudah bisa nyukupi kebutuhannya dia sendiri kan gitu posisi. Seperti itu. Nah ini benar ora tapi itu yang terjadi. Iya, tapi ya menarik sekali Mas keris itu. Kalau zaman sekarang kan orang nasihat-nasihat itu bisa tertulis di baju misalnya. Ada kan sekarang orang jualan baju yang isinya nasihat. Atau kalau kata-kata bijak apa gitu. Di Facebook juga banyak nasihat-nasihat dari motivator atau orang-orang yang sufi gitu kan. Terus di bak-bak truk juga mungkin ada kata-kata yang bijak. Nah, tapi kan tidak banyak nggih. Kata-katanya kan terbatas karena kan juga medianya. Nah, keris ini kan bendanya satu dengan bentuk yang berbeda-beda, punya filosofi tersendiri, ditambah lagi dengan sejarah keluarga atau apapun lah ya, yang di sana ada semacam nasihat-nasihat tentang kehidupan segala macam tetek bengek itu. Nah, artinya ya baju oke untuk tampilan atau tulisan-tulisan di status-status itu juga oke untuk berbagi pengalaman. Tapi keris ini, wah itu tadi. Wah, jos tenan nek keris itu. Ada duanya. Iki ngono kuwi saumur urip. Kadang-kadang kalau baju iso sobek, iso mung diwaca tok ning ora dilakoni. Keris iki nek dhek bener-bener rata tekukut-kukut tenan. Selesai beneran itu. Artinya itu memang memaksa kita untuk tidak sekedar motivasi ya. Artinya keris itu memang memaksa kita untuk mengolah batin kita harus lebih hebat lagi gitu. Bisa jadi setelah dikai keris itu ruambiar usahanya, entek-entekan gitu. Dan kita harus introspeksi itu. Iya, ternyata ngopo ya, wah ternyata ketemu jalan anyar, jalan baru yang
dia tidak pernah berpikir seperti itu. Tiba-tiba terus kemudian dia munggah sidik, dandan, akhirnya dia menjadi manusia yang baru. Nah, ngono kuwi lho dadi menarik nek keris kuwi. Oke, sedulur Talkshow, obrolan kita sudah hampir 1 jam. Menarik sekali, saya masih akan melanjutkan obrolannya setelah ini tak cut ya, sama Mas Taufik Hermawan. Beliau ini di keris ya Mas. Jadi kan juga jual beli keris Mas ya? Iya, tapi katanya anu ya, apa jenenge? Lama-lama kok apa ya? Saya lebih banyak ngoleksi daripada ngoleksi. Anu iya, untuk didol iki ya pernah tapi rasanya iki piye ya? Itu nek ora bener-bener kepepet enggak itu. Dan sementara aktivitas sebelum pandemi jenengan di Lar Gangsir itu apa Mas aktivitasnya Mas? Ya aktivitasnya ya membantu teman-teman di keris itu ya untuk ya edukasi ya. Nek di sana kan ada bursa juga karena harus ekonomi kreatif toh itu. Ekonomi keris itu juga harus jalan, orang-orang yang jual keris juga bisa terus berjualan. Nah, ini yang menarik nih. Waduh, harap tak tutup sih. Jadi kelingan saya. Gimana? Jadi keris itu kan buatan kita, warisan kita, milik kita. Dan selain keramat yang kita miliki, yang dimiliki oleh keris warisan itu, keris ini punya potensi ekonomi. Iya. Gitu. Iya. Artinya kalau itu orang Jawa atau orang Nusantara ini benar-benar mencintai keris, kemudian terjadi transaksi keris itu kan juga berdampak dong. Iya. Terhadap ekonomi. Pastinya. Seperti kalau misalnya ada tiba-tiba muncul ekonomi jalan, tiba-tiba muncul bunga apa, tumbuhan apa jalan, itu kan ekonomi. Iya, bener. Nah keris ini potensi ekonominya juga kalau semua orang mencintai keris ini juga berputar ya ekonomi. Iya. Pertama ya ginilah, yang paling mudah itu tinggu sandangan kan gitu. Tinggu sandangan. Terus kemudian yang kedua untuk investasi, artinya kan gini. Ada banyak keris yang memiliki nilai lebih, misalkan ada emasnya, misalkan ada kinatahnya, ada ornamen-ornamen yang bagus, misalkan seperti itu. Sehingga ketika ini dimiliki, nantinya pertimbangannya juga, nanti kalau misalkan ini dijual lagi atau misalkan minggu tabungan misalkan. Kalau teman-teman sekarang kan seperti itu. Itu menurut saya sah-sah saja karena itu juga yang mendukung mereka penjual keris, pembeli keris itu juga mereka kayak semacam masyarakat pendukungnya sendiri. Yang menggerakkan roda perekonomian itu salah satu itu. Iya. Saya bayangin kalau orang seneng keris kayak orang seneng HP itu loh. Iya. Wah, artinya gini, ada keris yang memang jati diri. Iya. Tapi ada keris yang lain yang koleksi yang bisa dijual belikan gitu. Dan kalau orang Jawa ini orang Nusantara ini memanfaatkan warisan keris ini sebagai potensi ekonomi dan dimaksimalkan. Iya. Ngeri juga ya perputarannya ya. Iya. Ya memang kayak zaman akhir dulu itu, wah ngeri banget itu, keren banget itu. Dan kalau keris itu kan lebih lebih lama. Gaungnya itu lebih lama. Nah, akhir itu kan hanya berapa bulan, berapa tahun. Tapi keris ini dari dulu sampai sekarang masih terus kayak di pelosok-pelosok desa ya nggak habis-habis gitu kan. Iya. Seperti yang itu. Orang lupakan itu potensi, salah satunya adalah itu potensi. Kalau semua orang senang keris kan, wah itu bisa jadi menggerakkan ya. Iya. Seperti itu. Iya. Oke, sedulur Talkshow. Wah, ini jos banget obrolan kita hari ini ya tentang keramat keris dan terakhir tadi soal ekonomi lah. Kreatif lah. Ekonomi kreatif. Ekonomi kerakyatan ya karena keris kan punya rakyat. Oh iya betul. Ekonomi kerakyatan. Jadi ekonomi kreatif, ekonomi kerakyatan dua-duanya Mas. Oke, saudara, kita akhiri obrolan kita. Kalau jenengan masih penasaran, jenengan bisa hubungi Mas Taufik ya di komunitas Lar Gangsir. Di mana Mas? Jogjanya di mana? Di Jogjanya biasanya di Omah Duwung, di Cangkringan, Sleman. Cangkringan, Sleman. Nah itu kalau teman-teman mau tahu lebih dalam soal perkerisan bisa ke sana. Ahli-ahli keris juga di sana. Ahli keris ngumpul di sana Mas ya? Ya. Tapi tidak banyak orang mau ceramah soal keris katanya Mas ya? Takut atau gimana? Enggak tahu ya karena lingkungan di perkerisan kan ada banyak permasalahan lah seperti itu sehingga mungkin kalau keluar itu
wah engko nduk di karo iki aku rumangsa nggak enak ya gitu. Kayak gitu loh. Ya itu juga tidak bisa dikatakan positif, bisa dikatakan negatif, tergantung bagaimana karena ya kita. karena hasil dari olah batin spiritual itu akhirnya olah rasa itu akhirnya memang seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman sedulur talk slow mau cari informasi sebenarnya mudah, hanya kalau tiba-tiba ada orang ngomong keris itu ini itu akan sulit ditemukan karena orang yang paham keris pasti bukan orang yang seperti itu Mas ya. Pasti ya memang harus datang, ngobrolnya juga beda gitu kan. Begitu. Ya, begitu. Jadi kalau sedulur talk slow nyari keris, nyari info keris ya memang harus hati ke hati gitu. Oke, sedulur talk slow, jangan lupa kita masih akan terus ngobrol keris di episode yang akan datang dengan Mas Taufik Hermawan. Mudah-mudahan ini bisa jadi wawasan kita, juga menemani teman-teman yang lagi di rumah saja. Oke, salam talk slow. Ya.